الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ma yahrumu bisababil haidi wan nifasi. Ini bab yang berbicara perkara-perkara apa sajakah yang diharamkan pada perempuan yang dalam keadaan haid dan keadaan nifas. Wahia sittatu asya'a, maka yang dilarang pada perempuan yang sedang haid dan nifas dalam kitab kita ada 6. Yang pertama as-salatu, dilarang sholat. At-tawafu, yang kedua dilarang tawaf. Mashul mushafi, dan yang ketiga dilarang menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Yang keempat qiraatul Qur'ani, haram membaca Al-Qur'an. Yang kelima al-muksu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. As-saumu, dan yang dilarang yang keenam adalah berpuasa. Wa yahrumu 'ala rajuli, dan diharamkan atas seorang suami wat'uha, untuk menjima hak akan istri yang dalam keadaan haid dan nifas. Wa tamattu'u, dan dia juga tidak boleh bersenang-senang bima dengannya, baina surratiha, antara bagian pusarnya, wa rukbatiha, sampai dengan bagian dengkulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang perkara apa saja yang dilarang ketika perempuan dalam keadaan haid dan nifas. Saya hanya ingin sedikit mengulang, merefresh ingatan Bapak dan Ibu, agar ketika kita masuk kepada pelajaran hari ini, kita sudah bisa mengikuti dengan sempurna, agar tidak ada persepsi yang salah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwasannya bagi seorang perempuan yang normal, maka pada perempuan itu akan mengeluarkan darah. Yang darah itu ada 3 macam. Darah yang pertama itulah yang disebut dengan darah haid. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dalam cara yang normal. Dan itu menunjukkan salah satu ciri baliknya seorang perempuan.
Kapan perempuan dikatakan dewasa? Apakah sudah punya KTP? Tidak, itu menurut pandangan negara. Tapi dalam sudut pandang agama, yang disebut dengan dewasa itu salah satu cirinya perempuan kalau sudah keluar darah haid. Kapan sih keluar darah haid perempuan? Diteliti oleh Imam Syafi'i adalah perempuan yang berumur 9 tahun. Paling minimnya berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau ada perempuan umurnya 8 tahun, 11 bulan, 13 hari atau 16 hari, maka dia sudah bisa mengeluarkan darah haid. Berapa lama darah haid itu keluarnya? Paling minimal sehari semalam. Berapa paling lamanya darah haid keluar? Paling lama darah haid keluar 15 hari sekalipun tidak berturut-turut. Dan umumnya wanita yang normal dia mengeluarkan darah haid 6 sampai dengan 7 hari. Jadi kalau ada perempuan keluar darahnya lebih daripada 15 hari, maka darah yang 16 sampai dengan seterusnya itulah yang dinamakan dengan darah istihadah, atau orang menyebutnya damun fasad, darah penyakit. Dia tetap wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa, bahkan boleh dijima oleh suaminya. Kenapa? Statusnya bukan haid tapi istihadah. Istri kita misalkan keluar darah haid tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini kan 3 hari ini haid dia. Tanggal 4, tanggal 5 dia bersih nih, maka dia wajib mandi, wajib sholat. Tiba-tiba di tanggal ke-6 keluar lagi. Ini bukan haid pertama, tapi haid yang keempat. Kenapa? Sebelumnya udah 1, 2, 3. Ini haid yang keempat. Terus dihitung sampai dapat haidnya 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nah, orang yang haid itu ada larangannya yang harus dipahami. Bahkan saya punya lagi live Damai Indonesiaku, sebelah saya waktu ditanya, berarti kalau perempuan dalam keadaan haid nggak dapat keutamaan Ramadan dong kalau dia haidnya di 10 malam terakhir. Dengan lugasnya sebelah saya mengatakan, bisa, perempuan wudhu saja. Nah ini, masa orang yang haid disuruh wudhu? Padahal wudhunya haram orang yang haid. Ini jangan sampai kita salah. Kenapa? Karena kita tidak belajar agama dengan sempurna. Nah kalau orang ikutin dia lagi wudhu haid, itu dosa jariah terus. Sama seperti siapa yang ngajarin habis nyetak gol langsung sujud, siapa tuh? Ayo sujud, pakai celana pendek, tidak menghadap kiblat, dan tidak dalam keadaan berwudu, bahkan pakai sepatu lagi. Nah siapa nih yang ngajarin? Nah itu dosa. Kita jangan ngikutin dia. Uang kaget, ayo bu, ibu dapat duit sujud, apa kejudan pintu dia sujud, udah salah kejudan pintu. Nah ini yang ngajarin siapa nih? Nggak boleh, itu namanya dosa jariah. Nah itu tadi perempuan yang haid. Yang kedua, dan haid tadi menunjukkan dewasa. Yang kedua untuk menunjukkan waktu masa iddah. Nanti kita belajar kalau perempuan yang ditinggal mati, yang ditinggal cerai, itu masa iddahnya berapa, nanti dihitung dari masa haid. Yang kedua, darah yang normal keluar pada perempuan apa? Disebut dengan darah nifas. Darah yang keluar akibat melahirkan. Artinya keluar bayi ataupun apapun itu dari rahim seorang perempuan. Baik dalam jalan keadaan normal lahirnya ataupun sesar. Sesar apakah enggak nifas? Nifas. Cuma biasanya lebih cepat. Kenapa? Darahnya udah lebih banyak keluar waktu didedel. Berbeda dengan perempuan yang keluar dari jalur kemaluan. Kalau sudah keluar, mau keluar bayinya hidup ataupun tidak hidup, kalau itu adalah janin, maka dia pasti mengalami nifas. Berapa sih umur bayi itu lahir dalam keadaan hidup? 6 bulan. Itu yang dibilang dengan bayi prematur, walaupun segede botol dia. Ini bayi segede gini, kalau lahirnya di atas 6 bulan, kemungkinan hidupnya besar.
Tapi kalau yang di bawah 6 bulan itu kemungkinan, mohon maaf, bisa jadi dalam keadaan meninggal dunia. Jadi 6 bulan. Dan kita sudah belajar waktu 6 bulan inilah nanti untuk waktu yang menunjukkan anak ini apakah anak dari seorang bapak secara agama atau anak yang hanya secara biologis saja. Pada kasus seorang yang hubungan badan dan hamil di luar nikah. Bapak nanti bisa pelajarin pada video sebelum yang sekarang. Kita udah bahas tentang masalah orang yang menikah pasca dalam keadaan hamil. Bagaimana yang menikahkan bila bukan orang yang menghamilinya juga kita sudah bahas. Nah, perempuan yang dalam keadaan melahirkan bayi, maka waktu bayinya ini keluar dengan sempurna, keluar darah namanya darah nifas. Apa itu darah? Darah akumulasi darah haid yang tidak keluar pada saat dia dalam keadaan hamil. 6 bulan lahir, hidup. Berapa lama bayi dalam kandungan? 4 tahun. Ada bayi dalam kandungan 4 tahun. Siapa di dalam kandungan 4 tahun? Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Berapa umumnya? 9 bulan 10 hari. Nah, jadi kalau ada bayi yang istri kita hamil di atas 10 bulan, nggak apa-apa, Pak, jangan takut. Malah biasanya anak yang lahirnya itu di atas 9 bulan 10 hari sampai setahun setengah dalam kandungan, biasanya otaknya lebih cerdas daripada yang lahirnya 9 bulan. Tapi dokter sekarang nih, Pak, nakut-nakuti. Ini jangan dihapus. Takut-takuti. Wah, nih Bu, udah hamil kebo nih Bu nih. Ini kebonya harus udah keluar nih Bu, udah gede banget nih. Dipaksalah diinduksi, dipaksalah pakai rumput Fatimah dan sebagainya. Jangan, biarin aja. Oh, nanti plasentanya kering. Enggak. Imam Syafi'i itu waktu keluar akalnya, cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah dalam keadaan hafal Quran. Waktu dia belajar kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis tebal, namanya kitab Muwatta lil Imamil Malik, kumpulan hadis tidak kurang hampir berapa ribu hadis. Datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik dari belakang. Tuan guru, saya pengen izin belajar sama tuan guru kitab hadis yang ditulis oleh tuan guru. Apa kata Imam Malik? Kalau kau mau belajar sama saya, tulis dulu semua hadis yang dalam kitab ini, tulis. Karena dulu kalau belajar belum ada percetakan, harus tulis dulu. Bahkan orang-orang yang menghafal Quran dulu, saya sih sudah dalam masa yang enak, tinggal pakai mushaf. Dulu guru saya itu, waktu belajar Qira'atus Sab'ah bersama guru beliau Kiai Muhammad Harir di Bentengan Demak itu nulis kitab Faidul Barokat yang sekarang 3 jilid ditulis. Kalau mau ngaji nulis dulu. Bayangin 30 juz dia nulis. Begitu pula dengan syarah bacaan ulama-ulamanya ditulis. Sekarang kita udah beli kitabnya kan. Waktu kata Imam Malik, kau tulis dulu kitab hadisku semua. Kata Imam Syafi'i apa? Mohon maaf guru, kitabnya bukan sudah saya tulis, semua hadisnya sudah saya hafal semua dalam otak saya. Kata Imam Syafi'i, satu kitab Muwatta'nya Imam Malik udah dihafal semua sama Imam Syafi'i. Itu di dalam kandungannya 4 tahun. Jadi kita gak usah terlalu takut gitu. Waduh, lama banget nih hamilnya nih. Nah, gak usah takut. Karena ada yang sampai lamanya 4 tahun. Nah, darah nifas itu berapa paling cepatnya? Paling cepatnya itu selahzotan. Gitu. Jadi habis melahirkan, terus keluar darahnya sebentar, udah mandi janabat langsung sholat. Ada yang menggambarkan, salah satunya Sayyidatuna Fatimah, ada yang mengatakan lahirnya misalkan maghrib, lalu dia lahir, keluar darah, mandi janabat, isya udah sholat. Tapi ini jarang nih, jarang. Umumnya berapa? Umumnya 40 hari. Umumnya 40 hari. Paling lama berapa? 2 bulan 60 hari. Nah, waktu istri kita sedang dalam keadaan nifas, maka salah satunya kita nggak boleh jima istri kita. Maka caranya gimana? Supaya ingat istri kita ini haidnya berapa hari. Kita beli Indomie. Belinya berapa? 1 kardus setengah, jangan 1 kardus. Kan 1 kardus 40 kan ya.
Kita setiap hari makan Indomie satu, makan Indomie satu. Nanti kalau Indomie tinggal dua, kita udah tahu bini kita udah hari ke-38. Dua lagi bisa kita jimat. Tapi ternyata masih keluar darah, itu masih nifas. Kenapa? Masih di bawah 60 hari. Dia harus sampai dengan 60 hari. Nanti bagaimana bila terpotong dengan waktu suci? Artinya waktu keluar darah di bawah 60 hari berhenti dia. Waktu berhentinya itu dilihat apakah diselingi dengan bahasa minimum orang suci 15 hari atau di bawah itu. Kalau dia berhenti cuma 2-3 hari, waktu keluar darah berikutnya dihitung masih darah nifas. Tapi kalau dia diselingi dengan waktu 15 hari baru keluar darah lagi, maka yang keluar darah setelah berhenti 15 hari bukan disebut dengan darah nifas, tapi sudah darah haid. Kenapa? Orang darah nifas tidak boleh diselingi dengan 15 hari kosong, nggak boleh. Kalau di bawah 15 hari masih disebut darah nifas. Bisa dipahami? Dan sekarang udah 60 hari masih keluar darah, ini juga disebut darah istihadah. Wajib sholat, wajib puasa, dan boleh dijima. Nah, ini dua darah yang umum keluar pada perempuan. Nah, ketika darah ini keluar, ada perkara yang dilarang baginya. Apa itu? Pertama, dilarang melakukan ibadah sholat. Sholat apa? Sholat yang namanya sholat, semua sholat. Mau sholatnya yang hukumnya fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Fardu ain apa? Sholat wajib 5 waktu. Waktu haid dan nifas nggak usah sholat. Haram dia sholat. Wudhunya saja haram, apalagi sholat. Fardu kifayah, dia mau sholat jenazah nggak boleh. Suaminya meninggal, dia mau sholat nggak boleh. Kenapa? Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas nggak boleh nyolatin jenazah. Perempuan harus belajar sholat jenazah. Paling tidak perempuan mensolati 3 orang. Mensolati orang tuanya, mensolati kedua mertuanya, dan yang ketiga mensolati suaminya. Kita jangan sampai istri kita nggak nyolatin kita, Pak. Dia nggak nyolatin kita, nangis doang. Terus udah idah nikah lagi, Pak. Kita samperin tuh, Pak. Kita cekik. Kenapa? Enak banget rumah-rumah gua, mobil-mobil gua, uang-uang gua. Yang ngawinin orang lain ya kan? Dia pakai lagi mobil kita. Malah dia kawin sama orang yang kita benci lagi ya kan? Nah ini kalau dia nggak nyolatin kita cekik tuh istri kita. Dia harus belajar. Jangan cuma nangis doang. Apalagi anak kita yang laki, harapan kita. Dia yang jadi imam. Pahala yang paling besar seorang hamba dan berhasil dalam kematiannya selain meninggal husnul khotimah, waktu kita meninggal yang nyolatin anak kita. Bahagianya luar biasa. Perempuan haid nggak boleh sholat. Sholat sunnah boleh nggak? Sholat sunnah nggak boleh. Mau sholat sunnah apa saja nggak boleh. Dia sedang dapat keringanan dari Allah untuk apa? Untuk tidak menjalankan sholat, nggak boleh. Tapi nanti dihitung dia tuh. Apa artinya dihitung? Jangan sampai dia nggak ngerti cara menghitung kapan dia mulai sholat, kapan dia mulai berhenti sholat. Nanti kita jelaskan. Jangan sampai dia kira, saya ini belum ini masih nggak sholat, dosa. Nanti ada perkara yang harus dia punya. Itu yang pertama. Apa saja yang sama dengan sholat? Sujud tilawah dan juga sujud syukur, nggak boleh lagi haid. Alhamdulillah, ini anak saya 6 ustaz. Yang lulus jadi sarjana cuma 1, yang 5 geblek semuanya. Saking bangganya, saking senangnya, dia mau sujud. Kata anaknya yang pintar, jangan mah jangan sujud syukur. Kenapa? Emak lagi haid, dalam agama dilarang. Ini anak pintar nih. Tapi mau pengen enggak, mau cukup ngucapin dalam hati aja bentuk syukur sama Allah. Nah ini anak yang cerdas. Sujud tilawah juga tidak boleh. Apalagi yang dilarang? At-tawaf, dilarang melakukan tawaf. Tawaf apa? Semua yang namanya tawaf. Tawaf ada 3, ada tawaf yang sunnah seperti tawaf kalau kita masuk Masjidil Haram. Kalau Bapak masuk Masjidil Haram, jangan tahiyat masjid, nggak ada sunnah tahiyat masjid. Yang ada sunnah tawaf 7 kali. Kalau kita dalam keadaan haid ataupun nifas, nggak boleh melakukan tawaf sekalipun tawaf sunnah, apalagi tawaf yang wajib seperti tawaf ifadah, apalagi tawaf rukun nggak boleh juga, dilarang.
Kenapa? Dalam keadaan haid. Rasul mengatakan at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu posisinya sama seperti sholat dalam urusan apa? Dalam urusan bersuci dan terbebas dari haid dan nifas. Sama hukumnya. Apalagi mashul mushafi wa hamluhu. Nggak boleh menyentuh mushaf, apalagi membawanya, nggak boleh. Jangan pahami mushaf itu semuanya itu harus satu Al-Quran. Enggak. Kertas, papan tulis yang ditulis dengan tulisan niat menulis Al-Quran, maka saat haid dan nifas nggak boleh disentuh. Di undangan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Arab. Ada surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum. Itu waktu dia nyetak undangan dengan tulisan Bismillah dan ayat 21, dia nulisnya cuma sekedar iseng apa niat nulis ayat Quran? Nulis niatnya. Waktu dia niat itu nulis ayat Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas, undangan itu nggak boleh dipegang. Kenapa? Ada ayat Qurannya dan ditulis niatnya buat Al-Quran. Papan tulis, kita nulis nih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tulis Fatihah. Kita niatnya memang guru Quran, nulisnya buat Al-Quran. Maka orang jangankan haid dan nifas, yang nggak berwudu saja menyentuh papan tulisnya dosa. Kenapa? Ada tulisan Qurannya. Tapi kalau nulisnya bukan niat karena niat untuk apa? Untuk menulis Al-Quran semata-mata baca Quran, tapi dia nulisnya buat uang, mata uang Saudi seperti ada tulisan di situ, atau dia nulisnya untuk wafak dan sebagainya, bukan bacaan Quran, maka diperbolehkan. Contohnya kita bikin Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 10 Muharram sebanyak 114 kali tanpa ada harokat. Kita nulisnya buat wafak, boleh dipegang sama perempuan yang haid dan nifas. Kenapa? Niatnya bukan nulis Quran tapi nulis wafak, nulis apa namanya, kalau bahasa kita bahasanya jimat dukia. Atau ada di mata uang nih, Bismillahnya ada di mata uang, nulisnya memang buat mata uang, dia nggak berdosa. Itu tadi tuh Pak, nyentuhnya saja orang yang berwudu papan tulis dosa, apalagi mindahin papan tulisnya, apalagi bawa mushafnya, dosa besar. Nggak boleh tuh perempuan pegang Al-Quran atau nyentuh Al-Quran, dosa. Apalagi qiraatul Quran, tidak boleh perempuan haid dan nifas baca Al-Quran, nggak boleh. Kalau yang namanya baca gimana? Terdengar suaranya walaupun telinga sendiri, nggak boleh. Qomat kamit, tapi niatnya baca Quran, kagak boleh juga. Hanya diperbolehkan satu saja, apabila dia dalam keadaan haid dan nifas mengeluarkan bacaan yang bunyinya ada di dalam Al-Quran. Kalau tujuannya satu, apa? Doa ataupun membaca kalimat, boleh. Contohnya apa? Ada yang meninggal dunia, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia selamat dari kecelakaan, mengucap alhamdulillah, bentuk istighfar, pujian, boleh. Tapi kalau dia bacanya semata-mata untuk membaca Quran, orang haid dan nifas haram, dosa, nggak boleh. Kalau baca doa boleh. Tapi khusus bagi perempuan yang ahli Quran, orang yang hafal Quran, yang guru Quran, boleh itu dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, membenarkan baca Al-Quran. Tujuannya apa? Mengajarkannya. Muridnya bingung. Wa idh qala rabbuka lil wa idh qala rabbuka lil, digunakan lil malaika. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Boleh. Kenapa? Kalau seandainya dia nggak bisa mengajarkan dan membiarkan salah, juga berdosa. Kalau seandainya gurunya kayak saya, suami istri, kami sama guru Quran, waktu dia haid saya bisa ngajar, menggantikan posisi. Lah sekarang kalau yang pinter istrinya, suaminya main burung aja, istrinya yang ngajar, nggak bisa gantiin.
santrinya nggak ngaji waktu dia dosa, maka dia dalam keadaan darurat boleh. Bisa dipahami? Boleh dia. Nah, sekarang orang istri kita yang hafal Quran, boleh nggak ngulang hafalan? Boleh. Syaratnya dalam hati dia. Jadi kalau kita panggil, Ma, terus dia gini, oh ya, kita paham. Dia lagi baca Quran. Kenapa? Kita sama-sama orang Quran, paham. Waktu habis maghrib, saya tutup pintu gitu, dia jelek gitu. Itu bini saya udah paham tuh, anak-anak suruh masuk kamar gitu. Kenapa? Waktunya ngulang Quran. Kagak dibilang, ya panas ya, sumuk buka pintu. Enggak, saya lempar botol dia begitu. Kenapa? Kita punya jam yang sama, punya rutinitas yang sama. Dan saya udah paham, polisi saya lagi diem gitu. Dia lagi head tapi dia lagi baca Quran, lagi ngulang hafalan. Kenapa? Kalau nggak diulang, bisa hafalannya bisa lupa. Apalagi yang dilarang perempuan haid dan nifas, al-muksu fil masjid, berdiam di dalam masjid nggak boleh. Saya mah nggak diam Ustaz, bolak-balik sono sini, tapi masih di dalam masjid. Itu namanya masih dibilang diam di dalam masjid, haram. Bukan berarti diam di dalam masjid itu duduk diam aja gitu, bukan. Kayak ada tetangga tanya gitu, oh Pak Haji Fauzan ada lagi diem aja di rumah. Itu Pak Haji Fauzan dibilang diem aja di rumah, itu nggak cuma di kamar tiduran, bikin kopi, nonton TV, ya kan, main game, bolak-balik di rumah. Itu dikatakan diem di rumah, walaupun di dalam rumahnya gerak ke kamar mandi dan sebagainya. Begitu pula orang yang dalam keadaan haid dan nifas, tidak boleh dia berdiam dalam masjid. Tapi kalau lewat bagaimana? Kalau lewat ada catatannya, boleh. Wah, kayak Masjidil Haram, Pak Haji pernah ke Masjid Nabawi, pernah. Kenapa? Itu pintunya berapa ratus, Pak. Kalau seandainya ini Masjid Nabawi nih, Pak, kita mau ke rumah orang tua kita, rumah kita di sini, orang tua kita di sini. Itu kalau kita muterin Masjid Madinah, Masjidil Haram, jauh banget. Kalau mau cepat lewat sini gitu, tapi ngelewatin masjid gitu. Boleh nggak dalam keadaan nifas? Boleh, dengan catatan dia yakin laisa talwis, yakin darahnya nggak netes di atas keramik. Kalau darahnya netes di atas keramik, dosa besar. Kenapa? Masjid tempat ibadah. Sekarang sudah ada teknologi terbaru, namanya roti Jepang gitu. Ada yang bersayap, ada yang lebih panjang, ada yang waktu malam, ada yang waktu siang, waktu pagi, ada yang slim, ada yang comfort, ada yang berikat begini dan begitu, ada yang ditempel, ada yang dibakar, dipanggang, digoreng, ada semua itu. Nah itu, seandainya dengan roti Jepang itu ternyata darah itu tidak tembus dan dia hanya niat melewati saja, perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan. Nah ini ada satu kaul nih Pak, yang di luar kaidah yang mau kita baca. Bagaimana kalau seandainya perempuan yang haid dan nifas harus diam di dalam masjid dalam rangka tujuannya thalabul ilmi? Suaminya nggak paham nih Pak Ustadz tentang darah haid dan nifas, tidak paham tentang bagaimana talak, nikah dan rujuk, tidak paham bagaimana konsekuensi perempuan yang iddah, dia nggak paham. Kan dia harus hadir ke majelis taklim, dan majelis taklimnya ustadznya speakernya cuma di sini doang nih, speakernya segini doang, sehingga kalau kita di luar nggak kedengeran dan kita harus belajar. Maka perempuan yang dalam urusan taklim demikian masih diperbolehkan berdiam di masjid selama taklim, dengan catatan darahnya tidak boleh tembus sampai ke dalamnya. Jadi kalau harus di double 4, softtek sempak, 4 gitu, supaya nggak tembus tembakannya, harus dipakai. Kenapa? Karena dia dalam keadaan. Sekalipun nanti Bapak di luar sana mendapat pendapat yang beda dengan pendapat saya, nggak boleh. Hakikatnya dilarang itu bukan darahnya secara zahir, bukan, keberadaan perempuannya yang sedang tidak boleh. Jadi dia tetap melarang gitu. Maka saya katakan, kalau dia menggunakan dasar itu boleh silakan. Tapi bagi dia yang ngajinya tidak boleh masuk ke masjid, pengurus harus bikin speakernya di luar.
Bapak main Pak ke Kalimantan Selatan, ada daerah Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan itu ada ulama besar namanya Guru Zain Abdul Ghani di Martapura. Masjidnya itu Pak, mohon maaf, musolahnya itu gede banget. Namanya musola Ar-Raudhah gitu. Itu orang dari mana saja Pak bisa datang, nggak diganti namanya masjid. Kenapa? Supaya apa saja yang dilarang dalam masjid dibolehkan pada perempuan. Sehingga perempuan yang haid dia masih bisa ngaji di dalam. Kenapa? Speakernya terdengar. Kalau ini kan masjid, bukan masjid, ini musola, nggak dipakai sholat Jumat. Kenapa kiai nggak dijadikan masjid aja? Kayak kita di musola, enggak, supaya perempuan yang haid dia tetap bisa ngaji walaupun dia nggak sholat. Karena ini bukan masjid, ini musola. Yang lebih hebat lagi kalau Bapak main ke Thailand, di Pattaya tuh. Itu di Thailand itu Pak, ini ngaji nih Pak, di luarnya dibikinin saung gitu, gazebo. Di gazebonya disambungin speaker kecil gitu. Jadi gurunya yang ngaji, yang mau datang santri ke masjid silakan. Orang yang mau ngajinya di luar boleh sambil ngopi, sambil ngerokok, buka kitab dia ngaji gitu. Dia dengerin gitu. Kepus. Santri yang mau ngaji di dalam ngaji boleh. Kenapa? Karena dia wajib belajar ilmu. Supaya apa? Nanti dia bisa jelasin sama Pak, anak kita keluar darahnya terus sehari semalam. Anak kita umur berapa? Umur 7 tahun. Bawa ke dokter, bukan darah haid itu. Kenapa? Umurnya kurang dari 9 tahun. Kita bisa jawab, Pak, anak kita kasihan ya Pak. Kenapa? Dia belum haid gimana Pak? Apa dia nggak balik? Enggak, dia tetap balik, nunggu umur 15 tahun punya rekening sendiri. Pak, kita udah bisa jawab. Kenapa kita belajar? Nah yang dosa udah kita nggak bisa, bini kita mau belajar dilarang makanya. Apalagi yang dilarang oleh perempuan itu, as-saum, perempuan dilarang untuk apa? Berpuasa. Puasa apa? Mau puasa sunnah atau puasa wajib nggak boleh. Sekarang udah 5:30 keluar darahnya, batal puasanya. Berarti apa? Khusus untuk puasa Ramadan yang ditinggal sama dia, maka wajib puasanya diqadha. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan, artinya dia sholatnya dalam haid dan nifas itu, maka nggak wajib diqadha. Yang diqadha cuma puasa doang. Kenapa? Kalau sholat kudu diqadha, masyaqqah buat perempuan. Nah sekarang kalau haidnya 15 hari, berarti sucinya 15 hari. Itu dia udah sholat, bayar qadha lagi sholatnya 15 hari. Kalau istirahat, haid lagi, besok kodok lagi, berat buat perempuan. Kata Tuhan gak boleh ada masyarakatnya, beratin perempuan. Tapi kalau puasa, lah kan dia puasanya Ramadan nih, andainya haidnya paling lama 15 hari, maka kesuruh aja dia kodok puasanya setiap minggu 2 kali, Senin sama Kamis, 2 bulan udah dibayar. Gak ada beratnya kalau puasa. Beda dengan sholat masyarakat. Kenapa? Karena puasa Ramadan dalam setahun cuma 1 kali. Kalau sholat setiap hari berat buat perempuan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Kecuali sholat yang dia tinggal tuh. Ingat kaidah yang pernah saya sampaikan di perjumpaan awal. Apa itu kaidahnya? Nabi banyak melihat perempuan dalam neraka itu karena ngeremehin sholat. Bagi perempuan wajib mengqadha sholat yang mana nih? Kalau dia sudah mendekati waktu haid dan melebihi 15 menit dari waktu sholat, maka kalau dia tinggalkan, sholatnya wajib diqadha. Contoh, istri kita biasa haidnya tanggal 10, tanggal 9 dia udah cek tuh, belum keluar yang tanggal 10 dicek, subuh belum keluar, masih sholat ya. Kenapa? Belum keluar darah haid. Lalu dicek lagi jam 11, belum ada darah haidnya. Maka dia masak tuh jam 11. Masak keasikan sambil dengar musik, poco-poco ya kan. Selesai masaknya jam 12 lewat 30 menit. Waktu dia cek keluar darah haid nih. Dia wajib nanti kalau suci apa? Mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena melewati waktu sholat dari 15 menit. Kalau seandainya dia ceknya jam 12 lewat 5 menit sudah keluar darah haid, nggak wajib sholat.
Tapi dia dianggap meninggalkan sholat. Kenapa? Karena udah dari waktu sholat ngelebihin 15 menit. Jangan pas dicek jam 1, alhamdulillah gua darah haid berarti nggak sholat, dosa dia. Kenapa? Sebenarnya pas azan zuhur lu udah wajib sholat, kenapa nggak langsung sholat? Itu yang sering perempuan salah begitu. Asik keluar darah haid jam 2 berarti nggak wajib sholat. Tadi azan zuhur lu udah wajib sholat. Dan inilah perempuan ketika haid lalu dia suci, dia nggak kodok, ini yang dosa. Yang pertama tuh dari jam, kalau dia udah mau dikit lagi head, ingetin dari jam sholat maka tidak boleh melebihi daripada 15 menit. Jadi kalau sudah titik lagi mau head, dia siap-siap tuh kalau azan langsung sholat. Kalaupun dia mau menunda nggak boleh melewati 15 menit. Yang kedua, perempuan banyak di neraka. Kenapa? Karena sudah waktunya suci tapi nggak langsung mandi, nggak langsung sholat. Dia sebenarnya jam 3 udah berhenti, waktu subuh udah gak keluar darah haid, tapi males mandinya, antara jeda mandinya, maka dia gak mandi janabat tuh, gak sholat subuh, langsung berangkat kerja, karena belum mandi janabat, gak sholat zuhur, gak sholat asar, sampai rumah baru mandi sholat maghrib. Maka yang subuh, zuhur, dan asar kalau dia masih hidup wajib diqodho. Kalau dia meninggal, nauzubillah zalik, meninggalnya ninggalin 3 sholat ini. Kenapa? Sebenarnya ente udah wajib mandi. Males yang dingin, sampo-nya habis. Yang bilang kudu mandi janabat pakai sampo siapa? Kita nih, Pak Ustadz boleh nggak kita anak laki samponya pakai sampo hijab karena sampo peci nggak ada? Ya nggak masalah. Orang nggak usah sampo juga nggak apa-apa. Sampo peci. Nah, apalagi terakhir bagi kita seorang suami, wa yahrumu, haram kita ngapain? Menjima istri kita kalau dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, nggak boleh. Seandainya laki-laki menjima istrinya dalam keadaan haid dan nifas, wajib bayar kafarah menurut Imam Malik. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, sunnah bayar kafarah. Kenapa? Ente melanggar aturan agama. Berapa kafaratnya? Kalau seandainya menjima istrinya lagi deras-deras darahnya, maka wajib membayar apa? Diat sebesar 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,5 gram emas. Berasa dah tuh. Kalau 1 gramnya emas 1 juta, berarti dendanya 4,5 juta. Mana sekarang emas itu 2.810.000 yang 24 karat. Sekarang nih, sebelum perang masih 1,7, 1,8. Terakhir kemarin 2,85.000. Kali dah 4. Gara-gara apa? Menjima istri lagi haid. Kenapa? Kalau dia tidak bayar kafarotnya, kata ulama, dalam haid bisa ditakdirkan hamil. Kalau dia lahir, pertama muka anaknya itu seperti bisulan semua, cacaran semua, ada bendol-bendol semua, sekujur tubuh. Kenapa? Itu darah penyakit di jiwa. Kedua, kalau dia tidak kena, lahir anaknya idiot. Karena ente sudah melanggar aturan, maka ente wajib menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sunnah, tapi kerjain. Tapi kalau darahnya udah dikit, udah mau habis, kagak sabar kita, udah spanning kita, hubungan sama dia, bayarnya setengah. Kenapa? Darahnya udah kering. Makanya kita kalau mau melanggar aturan atau mau hubungan, tanya dulu, Mak, ready? Wah, belum Pak, setengah ready. Nah, itu jangan buru-buru udah. Boleh nggak bersenang-senang? Boleh. Yang penting jangan antara pusar sama sampai lutut. Itu doang ya nggak boleh. Sekwilda boleh, boleh. Main pus, unyang-unyang boleh, pukul boleh, jedodin boleh, pukul balok boleh, terserah dah. Yang penting yang ini. Nggak Ustaz, kalau nggak pegang gimana? Ulama ada yang bilang nggak apa-apa dipegang. Yang penting jangan langsung kulit sama kulit. Pakai pengaman dulu. Disuruh pakai celana sepak bola gitu. Pegang boleh. Yang nggak boleh langsung pukul, wajahnya dipukul gitu, nggak boleh. Kenapa? Itu nanti bisa naikin syahwat. Dan perempuan walaupun dalam keadaan haid, kalau syahwatnya naik bisa jadi dia berhubungan. Ya, kok berdarah mah? Iya, mama haid lupa. Aduh, 4,5 gram. Kenapa Pak? Aduh, lu bego banget. Nggak usah Pak, mama nggak usah dibeliin, nggak apa-apa. Bukan buat lo, buat bayar denda. Ya maaf Pak, mama lupa. Apa sih main goda-godain aja.
udah karena ada tuh bayar 2,8 kali 4,5. Kalau enggak, nauzubillah misalnya anak kita jadi idiot. Ini perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Boleh nggak Pak, sedikit udah 2 menit gini. Perempuan boleh nggak langsung nggak mandi? Boleh. Kapan wajib dia mandi? Wajib dia mandi itu pada saat dia mau sholat, baru boleh mandi. Seperti kita orang junub. Kalau seandainya perempuan itu tidak langsung mandi, ada perkara agama yang harus tetap dia lakukan. Apa itu? Pertama, puasa. Perempuan nih dicek jam 3 udah nggak ada darahnya, dia belum pengen mandi gitu. Tapi udah suci, belum mandi dia. Puasa Ramadan tetap wajib puasa, walaupun dia belum mandi janabah tetap wajib puasa. Sah puasanya, sah. Mandinya ntar jam 11:30 mau sholat zuhur, sah, boleh. Sama seperti kita yang menjima istri kita di malam bulan Ramadan, ketiduran kagak sahur, kagak salat subuh, belum mandi janabah, lanjutin puasanya. Tempur nih. Pas lagi ya Rahim Ramna, ketiduran. Bangun-bangun 10:30, sahur kagak, minum kagak, belum mandi, bagaimana? Puasanya sah dan tinggal mandi janabah, sholat. Tapi kalau seandainya jimaknya di Ramadan, kena kafarat dosa. Makanya kadang-kadang Ramadan kudu pinter-pinter dah. Lebih baik ngalahin taraweh daripada nunggu habis taraweh karena ketiduran, ngantuk, subuh udah mepet, belum masak, belum ini, udah susah. Timbang kagak sarapan, kagak sahur, lebih baik dia tetap wajib puasa. Yang kedua apa? Udah boleh wudhu dia, walaupun belum mandi janabah, boleh wudhu. Yang ketiga, waktu ditalak, dicerai, suaminya nggak dosa. Karena dalam agama kita ada hal yang dilarang, yaitu mentalak istri dalam keadaan haid. Itu namanya talak bid'i namanya. Nggak boleh nyiksa perempuan haidnya jadi lama. Nah ini nanti kita bahas pada masalah talak. Talak ada 3. Ada talak sunni, ada talak bid'ai, ada talak la sunni wala bid'ai. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan terkait masalah perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Sebelum saya tutup dan membicarakan pekan depan tentang najis, barangkali ada yang mau dipertanyakan, saya persilakan. Sedikit Ustaz. Boleh, silakan. Terkait anak sekarang ya kan makanannya beda dengan orang dulu Ustaz ya. Iya. Kadang-kadang haidnya tuh bisa lebih maju. Tadi saya bilang kan kalau belum 9 tahun dibilang belum haid. Iya, tetap saja. Jangankan makanannya junk food terus, makannya bekicot terus gitu. Nggak masalah. Yang penting ada aturan agamanya. Agama sudah meneliti dari perempuan Arab dan Mesir sebagainya. Imam Syafi'i mengatakan ciri darah haid itu nggak sama dengan darah yang lain. Dan darah haid itu bisa didapati paling cepat itu umur 9 tahun. Itu aja. Sama seperti sekarang begini Pak. Kapan sih seseorang terkena zakat mal? Kalau hartanya itu sampai 86 gram. Yang kita pakai 86 gramnya, bukan nilai rupiahnya. Sekarang kalau 86 gram berarti kita harus punya uang berapa? 240 juta wajib zakat. Kalau dulu emasnya murah 86 juta kan begitu. Nah sekarang anak kita nggak apa-apa, eranya berubah. Yang penting kan patokan agamanya 9 tahun segitu. Dan 9 tahunnya ini 9 tahun masa hijriah. Makanya saya contohkan di situ. Kalau lahir tanggal 17 bulan Safar tahun 1440 hijriah, maka pada tanggal 17 Safar 1449 hijriah dia baru kena darah haid. Bahkan minimumnya kurangin 16 hari, tanggal 1 Safar udah bisa dikatakan darah haid. Makanya saya katakan 8 bulan, 11 bulan, lebih 14 hari, belum nyampe ke 9 udah boleh. Jadi Bapak nggak usah takut. Sekarang makanannya ini, iya, udah 9 tahun belum? Belum, bukan darah haid. Periksain. Dan saya yakin dokter bilang itu bukan darah haid, pasti darah penyakit. Nanti dikasih minum pil. Kenapa? Bisa jadi anak kita latihan nari, latihan dongeng, itu yang bikin pecah itu. Nanti kata dokter, jangan sampai sobek, diminum ya obatnya supaya berhenti. Tapi kalau pas udah keluar 9 bulan, waktunya haid, kita nggak paham, bawa ke dokter. Nah ini darah normal nih,
Sakit kan pinggangnya, ya deres kan, panas kan, itu head normal. Jadi bapak nggak usah takut dari makanannya. Dia mau makan batang jati juga. Yang penting kalau belum 9 tahun bukan darah head gitu aja. Ya, Pak Haji ya. Patokannya 9 tahun. Gak head 15 tahun umurnya udah dianggap dewasa gitu. Belum punya KTP, wah udah 15 tahun kok dia. Banyak yang 28 nggak punya KTP, nggak enak dia nggak disebut dewasa, berarti kan enggak juga. Begitu patokannya. Ada lagi? Ya. Cukup ya. Besok lebih penting lagi kita bicara tentang masalah najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.